Bayangkan Anda berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan lubang jebakan. Di satu sisi, ada jebakan yang terlihat jelas dan mudah dihindari. Namun di sisi lain, ada jebakan yang tersembunyi dirancang untuk menangkap Anda ketika Anda paling tidak menduganya. Inilah dunia keuangan kelas menengah. Sebuah labirin penuh dengan jebakan finansial yang seringkali dihindari oleh orang kaya. Tapi apa sebenarnya jebakan-jebakan ini dan bagaimana cara menghindarinya? Pertama, kita harus menyadari bahwa gaya hidup yang berlebihan adalah musuh terbesar kita. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, miliarder dan investor legendaris. Jika Anda membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan, sebentar lagi Anda akan menjual barang-barang yang Anda butuhkan. Banyak dari kita terjebak dalam siklus membeli barang-barang mewah untuk memenuhi standar sosial, yang pada akhirnya hanya akan menambah beban keuangan kita. Hutang tidak selalu buruk, tetapi hutang konsumtif seperti hutang kartu kredit untuk pembelian barang yang tidak mendatangkan nilai adalah lubang hitam finansial. Orang kaya mengerti bahwa hutang harus digunakan dengan bijak untuk investasi yang menghasilkan pengembalian, bukan untuk konsumsi yang tak berujung. Banyak dari kita yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa memikirkan masa depan. Tony Robbins, pembicara motivasi dan penulis buku bestseller, sering berkata, kesuksesan dalam keuangan bukanlah hasil dari berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang Anda simpan. Seberapa keras uang itu bekerja untuk Anda, dan berapa lama Anda dapat mempertahankannya. Ini adalah perbedaan mendasar antara kelas menengah dan orang kaya. Yang terakhir selalu mencari cara untuk membuat uang mereka bekerja untuk mereka. Dalam dunia yang serba cepat ini, pendidikan finansial adalah kunci. Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan kewajiban. Orang kaya terus-menerus belajar dan mengupdate pengetahuan mereka tentang keuangan. Sementara banyak dari kita puas dengan apa yang kita tahu dan tidak berusaha memperluas pemahaman kita, alias stop belajar setelah kuliah. Banyak dari kita memandang asuransi sebagai pengeluaran, bukan sebagai investasi dalam perlindungan diri. Orang kaya memahami bahwa asuransi adalah bagian penting dari perencanaan keuangan dan seringkali memiliki polis asuransi yang komprehensif untuk melindungi aset dan pendapatan mereka. Pajak bisa menjadi beban yang berat, namun dengan perencanaan yang tepat, hal ini dapat diminimalisir. Orang kaya seringkali bekerja sama dengan penasihat pajak untuk memastikan mereka memanfaatkan semua potongan dan kredit pajak yang tersedia. Sedangkan banyak dari kita hanya pasrah pada potongan pajak otomatis tanpa mencari cara untuk menguranginya. Perencanaan anggaran bukan hanya tentang membatasi pengeluaran, tetapi tentang mengontrol aliran uang, sehingga Anda bisa mencapai tujuan finansial Anda. Dave Ramsey, seorang pakar keuangan, mengatakan, anggaran adalah memberi setiap dolar, setiap rupiah sebuah tugas. Orang kaya mengerti pentingnya ini dan secara disiplin mengikuti anggaran atau budgeting mereka. Investasi memang berisiko, tetapi menghindari risiko sama sekali adalah risiko terbesar. Peter Lynch, salah satu manajer investasi paling sukses, pernah berkata, kunci untuk menghasilkan uang di saham bukanlah untuk takut. Orang kaya mengerti bahwa untuk menghasilkan kekayaan, mereka harus berani dan bersedia mengambil risiko yang terkalkulasi. Menghindari jebakan-jebakan finansial ini tidak mudah, tetapi dengan pendidikan, disiplin, dan perencanaan yang tepat, Anda bisa mengambil kendali atas keuangan Anda dan berjalan di jalan menuju kekayaan dengan lebih aman. Ingat, perjalanan keuangan Anda itu unik, dan dengan mengambil langkah-langkah yang bijaksana, Anda bisa menghindari jebakan yang sering menimpa kelas menengah dan bergerak menuju kebebasan finansial. Itu aja, semoga bermanfaat. Saya Coach Yudi Chandra, mau bisnis, mau sukses, ubah nasib, yes, pasti bisa.